Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Abibah dari kelas 10 Akuntansi 1. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori Brahmana. Apa yang dimaksud teori Brahmana? Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapat ini dikemukakan oleh J.C. Pandler. Kasta Brahmana, apa itu? Brahmana adalah kasta paling tinggi dalam agama Hindu. Mereka adalah golongan cendekiawan yang menguasai ajaran, pengetahuan, adab hingga keagamaan. Pada zaman dahulu, golongan ini umumnya adalah kaum pendeta, agamawan, atau Brahmin. Sejarah Brahmana di Indonesia. Para Brahmana diyakini telah datang ke Indonesia atas undangan para penguasa Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu. Kedatangan mereka juga berkaitan dengan pelaksanaan upacara pratyastoma, yaitu upacara penyucian diri dalam agama Hindu yang dilakukan sebelum seseorang masuk dalam agama Hindu dan menjadi anggota suatu kasta. Upacara pratyastoma pernah dilakukan oleh penguasa Kutai bernama Kudungga yang mengundang Brahmana dari India untuk menghindukan putranya Aswawarman. Teori J.C. Pandler ini memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. 1. Agama Hindu adalah milik kaum Brahmana, sehingga merekalah yang paling tahu dan paham mengenal ajaran agama Hindu. Urusan keagamaan merupakan monopoli kaum Brahmana, bahkan kekuasaan terbesar dipegang oleh kaum Brahmana, sehingga hanya golongan Brahmana yang berhak dan mampu menyiarkan agama Hindu. 2. Prasasti Indonesia yang pertama menggunakan berbahasa Sanskerta, sedangkan di India sendiri bahasa itu hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan. Bahasa Sanskerta adalah bahasa kelas tinggi, sehingga tidak semua orang dapat membaca dan menulis bahasa Sanskerta. Di India hanya kasta Brahmana yang menguasai bahasa Sanskerta, sehingga hanya merekalah yang dapat dan boleh membaca kitab suci Weda. 3. Karena raja-raja yang ada di Indonesia kedudukannya ingin diakui dan kuat seperti raja-raja di India, maka mereka dengan sengaja mendatangkan kaum Brahmana dari India untuk mengadakan upacara penobatan dan mensahkan kedudukan mereka di Indonesia sebagai raja. Dan mulailah dikenal istilah kerajaan karena upacara penobatan tersebut secara Hindu, maka secara otomatis raja juga dinyatakan beragama Hindu. Jika raja beragama Hindu, maka rakyatnya pun akan mengikuti raja. 4. Ketika menobatkan raja, kaum Brahmana pasti membawa kitab Buddha ke Indonesia. Sebelum kembali ke India, tak jarang para Brahmana tersebut akan meninggalkan kitab Buddha sebagai hadiah bagi raja. Kitab tersebut selanjutnya akan dipelajari oleh raja dan digunakan untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. 5. Karena raja telah mengenal Brahmana, maka secara khusus raja juga meminta Brahmana untuk mengajar di lingkungan istananya. Dari hal inilah maka agama dan budaya India dapat berkembang. Tetapi teori ini belum dapat dipastikan 100% benar karena masih terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut. 1. Menurut ajaran Hindu kuno, seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan apalagi meninggalkan tanah airnya. Jika ia melakukan hal tersebut, maka ia akan kehilangan hak akan kastanya, sehingga mendatangkan para Brahmana ke Indonesia bukan merupakan hal yang wajar. 2. Mempelajari bahasa Sanskerta merupakan hal yang sangat sulit, jadi tidak mungkin dilakukan oleh raja-raja di Indonesia yang telah mendapat kitab Buddha untuk mengetahui isinya, bahkan menyebarkan pada yang lain, sehingga pasti memerlukan bimbingan kaum Brahmana. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.